Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk setiap saudara yang menyaksikan khotbah online Gereja All Saints Anglican Church Jakarta hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui betul bahwa di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Bukan hanya hal yang buruk, melainkan juga hal yang baik. Saat kita mampu mengerjakan, saat kita mampu melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan, di dalam tatanan bermasyarakat kita percaya bahwa akan ada konsekuensi yang baik muncul. Namun demikian, sebaliknya juga kita ketahui bahwa saat kita melakukan hal yang buruk, akan ada konsekuensi yang buruk yang muncul. Apapun itu, dan bukan hanya konsekuensi yang sifatnya terlihat atau fisikal terjadi, melainkan juga hal-hal atau konsekuensi-konsekuensi yang sifatnya emosional. Ada hal-hal yang kita lakukan yang dapat membuat kita sedih atau membuat orang lain sedih. Ada hal-hal yang kita lakukan yang baik yang bisa membuat orang lain senang atau bersuka cita karenanya. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar mengenai sesuatu yang membuat hati Tuhan menjadi sedih. Sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan, yang dapat atau yang pernah bahkan melalui cerita Alkitab yang dilakukan oleh orang-orang di Alkitab. Namun sebelum kita melanjutkan atau membahas ini lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami percayai, ya Allah Bapa yang berkuasa atas segala sesuatu, hari ini kami mau datang kepadamu memohon tuntunan Tuhan atas apa yang kami akan bahas. Biarlah bukan kami yang menjadi fokus utama, melainkan Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan ini kami mau pakai sebaik-baiknya. Kami bersama dengan keluarga kami, dengan siapapun yang ada bersama kami, menyaksikan khotbah online ini. Kami mau berharap satu hal saja, yaitu kami mengerti tentang Engkau lebih lagi, dan juga itu mengubahkan hidup kami. Dan saat kami diubahkan, kami mampu menjadi perubahan bagi banyak orang, menjadi pembawa dampak bagi banyak orang juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Roh Kudus yang pimpin. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas satu cerita Alkitab yang berasal dari Kejadian 6. Satu cerita yang mungkin jarang kita temukan di dalam khotbah-khotbah gereja yang mengikuti leksionari, karena Kejadian 6 adalah salah satu teks yang berdasarkan apa yang saya temukan di dalam leksionari pada umumnya, di-skip atau dilewatkan. Kenapa demikian? Saya tidak tahu, tapi salah satu yang saya bisa katakan adalah karena teks ini sangat sulit, Bapak Ibu sekalian. Karena teks ini kalau dilihat sekilas, nampaknya tidak begitu penting. Karena hanya berbicara mengenai manusia, dan bahkan di ayat Kejadian pasal yang kelima pun kita tahu bahwa di sana hanya silsilah, hanya hal-hal yang sifatnya sangat spesifik dan mungkin susah untuk dijelaskan. Namun kita semua, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan khotbah hari ini, sangat istilahnya mendapatkan privilege untuk sama-sama belajar mengenai ayat yang jarang sekali dibahas. Dan hari ini kita mau bahas mengenai Kejadian 6, di mana secara spesifik dibahas tentang kejahatan manusia berdasarkan perikop yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Dan karena ayatnya sangat singkat, izinkan saya untuk membacakan ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara. Kejadian 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, sebelum ini umur manusia lebih dari itu, lebih panjang lagi. Kemudian dilanjutkan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya
ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan. Maka menyesalah Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 6, pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau bahas setidaknya 3 hal yang kita akan temukan secara terus-menerus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan juga di dalam setiap cerita Alkitab kita temukan 3 hal ini. Yaitu pertama, kejatuhan manusia. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal yang pertama pun kita menemukan bahwa Adam terlebih dahulu jatuh dalam dosa. Jatuh dari tatanan yang seharusnya ia pertahankan, dari natur yang seharusnya ia pertahankan sebagai manusia. Namun ia memilih untuk jatuh. Dan yang kedua adalah konsekuensi yang akan diterima dari kejatuhan tersebut. Itu pola yang kedua. Namun sedangkan yang ketiga yang akan kita bahas juga adalah yang paling penting, yang harus menjadi fokus kita. Namun sebelum kita bahas yang ketiga, kita mau pelajari dulu sedikit mengenai kejatuhan manusia di dalam konteks cerita ini. Kita tahu bahwa kejatuhan manusia tidak jauh-jauh adalah keinginan manusia untuk menjadi atau memiliki sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Kita tahu bahwa kejatuhan manusia adalah saat manusia menginginkan sesuatu di luar apa yang diinginkan Tuhan. Di dalam Kejadian yang pertama, kejatuhan manusia atau kejatuhan Adam terjadi karena ia menginginkan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan. Yang oleh Tuhan dikatakan tidak seharusnya dimakan atau diambil. Dan di dalam Kejadian ke-6, kita tahu bahwa antara the angelic being dengan manusia adalah totally different thing. Totally different creatures. Adalah hal yang berbeda. Namun kita temukan di dalam Kejadian yang ke-6, bahwa anak-anak Allah, the son of gods, yang dikatakan di dalam Alkitab ini, yang mungkin Bapak Ibu akan bertanya, siapa son of gods? Dan siapa son of man? Siapa anak-anak manusia dan siapa anak-anak Allah itu? Berdasarkan apa yang saya temukan, berdasarkan apa yang saya baca juga, dan ya menurut saya tidak ada hal yang begitu tersembunyi dalam ayat ini, karena jelas dikatakan ada hubungan yang dibangun antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Anak-anak Allah atau the angelic beings yang ada di bumi, yang turun ke bumi, yang dikirimkan ke bumi, dengan anak-anak manusia, anak-anak keturunan dari Adam, anak-anak keturunan dari Seth, anak-anak keturunan dari Kain. Dan yang menjadi perbedaan antara keinginan Allah dan keinginan manusia di dalam hal ini adalah anak-anak manusia tersebut, anak-anak Allah tersebut menginginkan sesuatu yang ada di luar batas tatanan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan untuk bersama-sama dengan manusia. Dan the angelic beings dan anak-anak Allah tidak seharusnya bersama-sama dengan manusia. Namun hal tersebut tetap dilakukan. Hal tersebut karena keinginan anak-anak Allah ini. Karena keinginan mereka. Pada akhirnya juga mereka mengambil mereka satu persatu. Mengambil perempuan-perempuan itu menjadi pasangan mereka. Dan pada akhirnya mereka melahirkan anak. Dan kita tahu bahwa hal tersebut membawa konsekuensi. Hal tersebut hal yang mengecewakan Allah. Hal yang
berjalan berbeda dengan apa yang Tuhan telah rencanakan, akan menimbulkan konsekuensi. Sehingga dikatakan bahwa kehidupan manusia, umur manusia hanya akan bertahan 120 tahun. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya segala sesuatu lebih panjang ceritanya. Umur dari keturunan Seth, keturunan Cain, semuanya lebih panjang, lebih lama. Karena begitulah natur yang telah diciptakan, yang diberikan oleh Allah pada saat itu. Sedangkan setelah ini, semuanya hanya hidup 120 tahun saja. Namun kita tidak akan fokus di sana. Kita tidak akan berfokus mengenai umur dan lain sebagainya, hal-hal yang details. Jika Bapak Ibu semuanya ingin tahu tentang hal tersebut, bisa do research on that too. Dan setelah yang pertama kita tahu kejatuhan, ada konsekuensi. Itu tadi konsekuensi yang pertama, bahwa umur manusia menjadi 120 tahun saja. Sedangkan hal yang kedua atau konsekuensi yang kedua yang akan muncul adalah dikatakan di ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Apakah Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia? Apakah Bapak Ibu bisa membayangkan seberapa hancurnya manusia saat itu sehingga Allah menyesal menciptakan mereka? Allah menyesal menjadikan mereka ciptaannya yang hidup di tengah ciptaan lainnya di bumi ini, di dunia ini. Tentu tidak, karena hal ini mungkin bagi saya juga why gitu. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menyesal. Tapi hal tersebut bukan menjadi salah atau hal yang kita perlu persalahkan dari Allah, karena hal tersebut sepenuhnya ada di tangan manusia. The free will is in their hand, in our hand. Dan kita ketahui bahwa ini hanya akan terjadi satu kali, karena setelah kejadian yang akan dibahas minggu depan mengenai air bah, mengenai apa yang diberikan kepada Nuh dan keluarganya, hanya akan terjadi satu kali. Tidak akan ada lagi terjadi hal yang sama, yang serupa untuk mengakhiri dunia seperti yang terjadi pada saat zamannya Nuh, yaitu menggunakan air bah. Namun dua poin ini adalah dua poin yang perlu kita ketahui mengenai pertama kejatuhan manusia. Semua kita jatuh ke dalam dosa. Semua kita melakukan hal yang buruk. Semua kita seringkali memilih untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita mau, ketimbang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ketimbang apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita perlu perhatikan bahwa dosa nggak perlu sesuatu yang seolah-olah merugikan orang lain. Dosa nggak sepenuhnya berhubungan tentang, kalau orang gue sakiti, kalau orang saya lecehkan dan lain sebagainya, itu baru dosa. No, it's not. Fakta kalau kita mengambil keputusan yang berbeda saja dengan Tuhan, it could be a sin. Karena dalam setiap hal yang kita lihat di dalam Alkitab, mereka berdosa bukan karena mereka melakukan hal yang sepenuhnya jahat di mata sosial, di mata struktur masyarakat, atau secara etis, melainkan mereka menjadi dosa, jatuh ke dalam dosa, karena itu berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi perhatikan hal itu. Apakah hari-hari ini kita melakukan hal yang jahat dalam tanda kutip, berbeda dengan atau berlawanan dengan hal-hal etis struktur masyarakat kita? That's not the point. Pertanyakan hal yang lebih dalam. Apakah kita hari-hari ini melakukan apa yang Tuhan inginkan? Dan yang kedua, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, kita harus menyadari betul bahwa there will be consequences. Akan ada konsekuensi yang muncul. It's not just bukan hanya Tuhan akan mengadili kita, no. It could break His heart. Dan fakta bahwa Tuhan juga hancur hati melihat kita jatuh. It shows His great love to us. Itu menunjukkan kasihnya Tuhan yang begitu besar, karena
Dia pencipta. He take control of everything. Dia give us free will, dia memberikan kita kehendak bebas, dan saat kita jatuh, He cry for us. Dia bersedih juga untuk kita. Tapi hanya orang yang tidak peduli, hanya orang yang tidak tahu diri yang membiarkan seseorang, ya sedaknya siapapun yang ada, our beloved ones, menangis terus-menerus. Tapi kalau kita menyadari betul dan we love Him, kita akan berubah. Kita akan memilih untuk tidak mendukakan hatinya, melainkan menyukakan hatinya. Dan one of the most important verse dari ayat kita pada hari ini, ayat 8. Setelah kita mengetahui betul bahwa kita cenderung jatuh ke dalam dosa, karena kita cenderung memilih apa yang kita inginkan ketimbang apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga akan ada poin yang kedua, akan ada konsekuensi. Akan ada hal buruk, ada yang menjadi bagian dari kita karena kita melakukan sesuatu. Namun dari semua itu, kita harus bersyukur. Dan ini harus menjadi pegangan kehidupan kita, yaitu bahwa di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa maksudnya? Apa yang terjadi pada Nuh, itulah yang terjadi kepada kita sekarang. Apa yang diberikan kepada Nuh oleh Allah, itu telah diberikan kepada kita melalui Kristus. Kasih karunia yang diterima oleh Nuh saat itu pun juga diterima oleh kita sebagai orang-orang percaya. Karena Kristus telah mati buat kita. Di tengah fakta bahwa kejatuhan yang terjadi di tengah masyarakat saat itu mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati Allah, membuatnya sedih, membuatnya menyesal bahkan telah menciptakan manusia. Seharusnya tidak ada harapan untuk manusia. Seharusnya tidak ada kesempatan untuk manusia bisa hidup. Tidak ada kesempatan, dan menurut saya, kalau memang itu mendukakan dan membuat Allah menyesal, harusnya nggak ada alasan lagi untuk Allah menyelamatkan manusia. But that's what grace is. Itulah kasih karunia. Itulah the favor of God. Meskipun tiada ada alasan, meskipun nggak ada alasan untuk Allah menyelamatkan manusia, meskipun tidak tersisa hal-hal baik yang bisa dilihat melalui generasi tersebut, Ia tetap menyelamatkan generasi. Ia tetap menyelamatkan Nuh dan keturunan-keturunannya setelahnya. Dan menyelamatkan kita melalui Nuh juga. Karena without Noah, kita nggak ada. Dan hal yang sama terjadi kepada kita. Kita jatuh terus-menerus dalam kehidupan kita, di tengah hubungan kita dengan keluarga, dengan sesama, kita selalu terus-menerus jatuh. Namun apa yang terjadi? Meskipun kita telah menerima beberapa konsekuensinya, Tuhan at the end will show His grace to us. His mercy. Kasih karunia dan belas kasihannya kepada kita. Meskipun nggak ada alasan. Meskipun we are not good enough. Meskipun kita nggak ada hal yang baik sedikit pun yang bisa dilihat lagi. Ia akan terus mati untuk kita. Ia akan terus menunjukkan kasih karunia kepada kita. So now the question is, apakah kita akan terus-menerus menyalibkan Dia hanya karena kita ingin terus-menerus hidup di dalam dosa? His grace is there for us. Kasih karunia-Nya ada di sana untuk kita. Tapi apakah kita sebagai anak memilih untuk membiarkannya bersedih, membiarkannya terluka terus-menerus karena hal yang kita lakukan? Karena kecenderungan kita melakukan sesuatu yang hanya kita inginkan saja dan bukan yang Ia inginkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Father God, we thank You for the grace that You given to us. Kami mau percayakan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kami, naik dan turunnya hidup kami, jatuh dan bangunnya kami, di dalam tangan Tuhan. Karena
kami tidak bisa melakukan atau melewati segala sesuatunya sendiri. Pimpin kami, jadikan kami anak yang mengerti Bapaknya. Jadikan kami anak yang mengenal Bapaknya, supaya apa yang kami lakukan bukan hanya menyenangkan hati kami, melainkan juga menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless. Selamat hari Minggu semuanya.